Bab 3221 program ini tidak dapat dikacaukan. Biasanya, kekuatan Fujundi agak kalah dengan Sima Chuo, jadi dia menendang dengan seluruh kekuatannya tanpa keberatan. Saya tidak pernah menyangka tendangan ini akan berhasil, dan saya bahkan sempat memikirkan bagaimana menyikapi gerakan selanjutnya dan bagaimana mengubah gerakan tersebut. Namun yang tidak pernah disangkanya adalah tendangannya begitu kuat hingga Sima Chuo terlempar ke belakang sejauh puluhan meter, dan seteguk darah muncrat langsung ke langit. Ini, gadis kecil itu melihat ke telapak tangannya, lalu ke kakinya yang baru saja dia tendang, dengan wajah bingung. Dia mengetahui kekuatan kedua orang ini dengan sangat baik. Baru saja sehari yang lalu, dia disiksa dengan kejam oleh kedua orang ini. Mungkinkah yang dikatakan kakak itu benar? Mereka tidak dalam kondisi baik hari ini. Dia pasti bisa melawan mereka berdua satu per satu. Meskipun saya tidak tahu alasannya, faktanya ada di depan saya. Gadis kecil itu tiba-tiba merasa seperti diberi suntikan darah ayam, dan seluruh tubuhnya menjadi bersemangat. Benar saja, kesempatan untuk membalas dendam telah tiba. Sima Chuo dan Sueze bangkit dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulut mereka. Wajah mereka juga dipenuhi rasa tidak percaya. Biasanya, mereka tidak akan pernah kalah begitu menyedihkan, tapi mereka linglung saat pertama kali memulai. Ayo berkumpul, teriak Sima Chuo, dan Sueze bergegas dari kiri dan kanan. Pergilah ke neraka. Gadis kecil itu menang satu demi satu, menjadi semakin berani saat dia bertarung. Dia tidak lagi memiliki kepengecutan sebelumnya. Tiga sosok dari tiga dewa besar Yi bertabrakan satu sama lain, dan kemudian dua di antaranya terbang. Yang mengejutkan, mereka adalah Sima Chuo dan Sueze. Ini, ketika kedua orang itu bangkit dari tanah lagi, wajah mereka penuh ketakutan. Ini adalah teknik kesadaran spiritual. Sebuah pemikiran muncul di benak mereka berdua pada saat yang sama. Alasan mengapa mereka tidak memikirkannya sekarang adalah karena teknik kesadaran ilahi terlalu langka. Kedua, mereka baru saja bertarung dengan Fujundi sebelumnya. Kedua belah pihak mengetahui dasar-dasarnya dan merasa bahwa pihak lain tidak dapat memiliki kemampuan ini. Tapi sekarang faktanya jelas di depan kita. Mereka berdua adalah Dewa Agung, dan pihak lain juga bisa menyerang dengan kesadaran spiritual. Bagaimana kita bisa melawan pertempuran ini? Adapun Ye Bufan yang berdiri di samping mereka, tak satu pun dari mereka bahkan memikirkannya. Sampah yang baru naik kurang dari sebulan tidak bisa menjadi ancaman bagi mereka. Karena itu, mereka merekam serangan spiritual terhadap Fujundi. Gadis kecil itu begitu bersemangat hingga dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya merasa kedua orang ini sangat baik hari ini. Lari. Sima Chuo dan Sueze saling berpandangan, berbalik dan lari. Namun begitu kedua orang itu terbang ke udara, tubuh mereka terhuyung, lalu angin jari gadis kecil itu datang ke belakang mereka dan menyegel titik akupuntur mereka. Plop, celepuk. Kedua orang yang baru saja terbang ke langit itu terjatuh ke tanah, tampak malu dan malu. Hahaha, aku memukul ibuku kemarin, dan aku ingin kabur hari ini. Kok bisa semurah itu? Fujundi tersenyum semakin bebas dan angkuh, lalu berjalan ke arah kedua orang itu. Ini, jangan datang ke sini. Jika kamu berani menyentuhku, puncak ketiga tidak akan membiarkanmu pergi. Itu benar, ini adalah puncak kelimaku, dan puncak kesembilanmu, tidak peduli seberapa kuatnya kamu adalah, tidak bisa bersama. Melawan dua puncak kita. Apakah kamu mencoba menakutiku? Menurutku aku benar-benar takut padamu. Gadis kecil itu mengerutkan bibirnya dan hendak mengambil tindakan. Tunggu sebentar, Ye Bufan menghentikannya. Melihat adegan ini, Sima Chuo dan Sueze diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, orang yang tidak berguna ini adalah penakut. Kalau tidak, dia akan benar-benar mendapat masalah hari ini. Dia baru saja terluka. Jika dia dipukuli oleh gadis kecil ini lagi, kemana perginya harga diri dia berdua di masa depan? Fujundi menatap Ye Bufan dengan heran, saudaraku, bukankah kamu mengatakan kamu memintaku untuk membalas dendam hari ini? Aku harus mengalahkan kedua bajingan ini dengan keras. Kacau. Ye Bufan melangkah ke depan mereka berdua, mengulurkan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan.
Nak, beraninya kamu. Seorang pecundang berani merampok barang-barang kita, bukankah kamu ingin hidup? Sima Chuo dan Sima Chuo sangat marah, tapi sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan meraih dagu mereka dan berkata, tuangkan bubuk susian ke dalamnya. Sueze dan keduanya terkejut sekaligus ngeri. Mereka awalnya mengira sampah ini penakut, tapi mereka tidak menyangka kalau dia begitu berani. Dia tidak hanya merampok dirinya sendiri, tapi dia juga meracuni dirinya sendiri. Ye Bufan bertepuk tangan dan kembali menatap gadis kecil itu, giliranmu sesuai prosedur. Hahaha, bagus. Fu Jundi dipenuhi dengan kegembiraan, melambaikan tangan kecilnya dan bergegas, meninju wajah Sima Chuo, lalu menendang wajah Sueze. Kalian berdua bajingan, sudah kubilang jangan tak tahu malu. Aku membuatmu bertarung 2 lawan 1. Aku membuatmu menggertak ibuku kemarin. Setiap kali Fu Jundi mengumpat, dia menamparnya dengan beberapa mulut besar dengan luka lebam di hidung dan wajah, dan kepala mereka bengkak seperti kepala babi. Adik perempuan Fu, kita semua bercanda. Jangan terlalu kasar, tolong jangan tampar wajahku, oke? Pada titik ini, mereka berdua hanya bisa menundukkan kepala dan menyerah, tapi gadis kecil itu tidak berniat berhenti. Kalian berdua bajingan, kamu berani memukul pantatku kemarin, aku akan menghajarmu sampai berkeping-keping juga. Fu Jundi masih khawatir dengan luka di pantatnya, dan sekarang dia telah mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Tentu saja dia tidak akan melakukannya, puntung kedua pria ini dan meninju serta menendang mereka. Tunggu sebentar, kamu tidak bisa melakukan ini. Ye Bufan menghentikan gadis kecil itu lagi. Kali ini Sima Chuo dan Sueze tidak lagi beruntung, dan bahkan merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan di hati mereka. Mereka sekarang dapat melihat bahwa meskipun limbah ini tidak memiliki tingkat budidaya, dia pasti tidak takut akan masalah dan sangat buruk. Benar saja, senyuman lucu muncul di bibir Ye Bufan. Sebagai pria senior, saya dapat memberitahu Anda bahwa pria tidak memiliki perasaan apapun terhadap pantat. Sebaliknya, itu adalah bagian tubuh yang paling rentan. Jundi bertanya, lalu di mana aku harus memukul? Ye Bufan tertawa nakal, balik saja. Kamu, pecundang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Cepat atau lambat, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Segera setelah dia selesai berbicara, Sima Chuo berteriak ngeri. Hahaha, kakak laki-laki masih yang terbaik. Gadis kecil itu menjadi semakin bersemangat, dan tanpa ragu-ragu, dia mengusir 2 orang secara berurutan, dengan keras di perut bagian bawah kedua orang tersebut. 2 lolongan melengking bergema di udara. Baik Sima Chuo maupun Sueze menutupi bayi mereka dengan kedua tangan, tubuh mereka membungkuk seperti udang. Saat ini, mereka sudah membenci pemuda ini. Pria ini terlihat tidak berbahaya sambil tersenyum, tapi dia sangat jahat. Gadis kecil itu ingin terus menendang, tapi dihentikan lagi oleh Ye Bufan. Oke, 1 tendangan sudah cukup untuk setiap orang. Jika kamu memukulnya lagi, dia akan menjadi busuk. Tidak peduli betapa dia membenci Zhu Fangkui dan Bai Lingpu di dalam hatinya, kedua orang ini adalah murid inti dari Sekte Pedang Liu Guang setelahnya, semuanya, dan Ye Bufan tidak bisa membiarkan gadis kecil itu bertindak terlalu jauh. Lalu salah satu dari mereka mengusir mereka berdua. Bab 3222 Perhatikan efisiensi. Saudaraku, bisakah kita kembali? Fu Jundi membalas dendam, terlihat sangat bersemangat dan tersenyum seperti bunga. Kenapa? Ini sudah cukup. Apakah kamu tidak ingin mengambil lebih banyak? Ye Bufan memegang 2 cincin penyimpanan di telapak tangannya dan memindainya dengan kesadarannya. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya pemimpin puncak ketiga dan kelima. Murid, ada begitu banyak minyak dan air. Apa maksudmu? Siapa yang akan kita rampok? Ye Bufan menunjukkan senyuman jahat, siapa yang menindas puncak ke-9 kita sebelumnya. Sekarang kita harus melawan dan merampok mereka semua. Ya, kita tidak bisa memanfaatkan bajingan ini. Dan kemudian berkata sambil meringis, tapi ini tidak akan berhasil, Balai Penegakan Hukum akan mendatangi kita. Ye Bufan mengangkat tangannya dan memukul kepalanya, kamu benar-benar bodoh,
mereka memakai kerudung, jangan kita tahu bagaimana melakukannya. Lalu siapa yang akan mengakuinya? Petik 2. Ya, saya benar-benar bodoh, mengapa saya tidak memikirkannya? Gadis kecil itu sangat senang sehingga dia segera berubah menjadi yang berkulit hitam. Dia mengenakan pakaian dan kerudung, begitu pula Ye Bufan. Mereka berdua berganti pakaian dan berjalan ke depan dengan tenang, ketika beberapa murid dari puncak ketiga lewat. Tingkat kultivasi orang-orang ini tidak tinggi, hanya tingkat keabadian sejati. Saudaraku, haruskah kita mengambil tindakan? Gadis kecil itu menggosok kedua telapak tangannya, penuh kegembiraan, menunggu perintah Ye Bufan untuk bergegas maju. Jika kamu tidak mengambilnya, berapa banyak minyak dan air yang bisa dimiliki oleh dewa sejati kecil? Kita harus mengambil yang levelnya lebih tinggi, dan mengabaikan yang di bawah Xuanxian. Ye Bufan punya rencananya sendiri, dan membuangnya yang kecil ikan dan udang kepada orang lain di puncak ke-9. Murid, kamu hanya perlu merobohkan tulang punggung di atas. Dia terus bergerak maju bersama gadis kecil itu, dan segera melihat dua Xuanxian tahap akhir. Ayo, keduanya bisa melakukannya, bergerak lebih cepat. Setelah menerima perintah, Fu Jundi segera bergegas ke depan dan menghalangi jalan mereka berdua. Hentikan kalian semua, hahaha, kalian berada di puncak ketiga kan? Aku tidak menyangka kalian akan mengalami hari ini. Gadis kecil itu awalnya ingin memamerkan kekuatannya, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan memukul kepalanya dengan pukulan eksplosif lainnya. Efisiensi, cepatlah, waktu adalah uang. Oh, gadis kecil itu mengangguk berulang kali, berhenti berbicara omong kosong, dan bergegas maju. Dua makhluk abadi misterius di depan mereka tampak bingung. Meski pemandangannya agak familiar, merekalah yang merampok puncak ke-9 sebelumnya. Namun sebelum mereka pulih, Fu Jundi sudah mengambil tindakan. Meski gadis kecil itu sedikit linglung, kultivasinya bukanlah sesuatu yang bisa disangkal. Dai Xian berhadapan dengan dua Xuanxian tahap akhir tanpa ketegangan sama sekali. Dia telah menjatuhkan mereka ke tanah dalam sekejap mata. Ye Bufan meraih cincin itu dan menuangkan obat dengan gerakan halus, semuanya sekaligus. Ayo, kita mulai pertarungan, cepat dan perhatikan efisiensinya. Dia berteriak lagi, dan dua orang, masing-masing, mengambil tindakan terhadap dua Xuanxian tahap akhir. Tinju dan tendangannya jatuh seperti tetesan air hujan, dalam sekejap mereka dipukul hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak, lalu diusir. Saudaraku, menyenangkan sekali. Meskipun gadis kecil itu mengenakan kerudung, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Berhenti bicara omong kosong, perhatikan efisiensi. Selanjutnya, kekuatan mental Ye Bufan kini telah mencapai puncak Dewa Agung. Dia dapat dengan jelas melihat situasi di sekitarnya, dan segera memimpin Fu Jundi menuju beberapa Xuanxian lagi. Pada saat yang sama, murid Xuanxian lainnya di puncak ketiga dan kelima juga menghadapi situasi yang sama, dan satu demi satu mereka tiba-tiba dirampok oleh pria tak dikenal berbaju hitam. Tekniknya sama persis, pertama ambil cincinnya, lalu tuangkan obatnya, lalu kocok dengan keras. Sekitar 3 atau 4 jam kemudian, dua tubuh Dao Fu Jundi dan Ye Bufan telah merampok hampir 100 orang, dan pada saat yang sama menggunakan bubuk pengunci abadi untuk menghancurkan budidaya mereka. Meskipun gerakan mereka cukup cepat, terjadi kepanikan saat ini. Para murid dari puncak ketiga dan kelima semuanya melarikan diri kembali, dan sudah sangat sulit untuk menemukan siapapun. Ye Bufan mengambil gadis kecil itu dan bertanya, berapa banyak murid di puncak ketiga dan puncak kelima yang berada di atas Xuan Immortal? Seluruh sekte pedang cahaya mengalir memiliki hampir 30.000 murid, dan murid luar di bawah True Immortal adalah naik mayoritas. Hampir lebih dari 20.000. Ada sekitar 5.000 murid dalam, dan kebanyakan dari mereka adalah Jinxian. Ada sekitar 700 atau 800 Xuanxian, sekitar 100 orang di setiap puncak. Petik 2. Sepertinya sudah hampir selesai, ayo kembali sekarang. Keduanya kembali ke klinik medis kuno. Pada saat ini, Feng Ziyu telah menyelesaikan kesengsaraan dan kembali ke halaman.
Ye Bufan berkata kepada Fu Jundi, pergi dan kumpulkan semua murid di sini segera. Ya, gadis kecil itu setuju. Puncak ke-9 memiliki caranya sendiri untuk berkomunikasi, dan segera hampir 3.000 murid berkumpul di sini dikelilingi oleh air. Saya telah bertemu kakak senior. Murid-murid ini sudah mengetahui berita tentang Ye Bufan, dan mereka semua membungkuk dan memberi hormat, mata mereka penuh dengan kekaguman. Meskipun tingkat kultivasi pemuda di depannya tidak sebaik miliknya, dia memiliki keterampilan medis yang cukup tinggi dan metode yang cukup kuat menjadi kakak laki-lakinya. Oke, ada sesuatu yang ingin kuumumkan kepada semua orang. Mulai sekarang, kita akan keluar dari puncak ke-9 bersama-sama. Petik 2. Apa yang terjadi? Apakah kakak senior akan melawan puncak ke-3 dan puncak ke-5? Tetapi kekuatan kita tidak cukup. Kita tidak bisa mengalahkan yang terakhir, apalagi keduanya. Aku takut. Apa? Sebagai murid puncak ke-9, bahkan jika kamu dipukuli sampai mati, kamu tidak boleh takut sampai mati. Semua orang di sekitar berbicara, Ye Bufan melambaikan tangannya, dan pemandangan itu segera menjadi sunyi. Aku membiarkanmu keluar untuk membalas dendam. Jika kamu melihat murid-murid dari puncak ke-3 dan ke-5, pukullah aku. Sama. Seperti yang mereka lakukan padaku dari puncak ke-9 sebelumnya, ayo kita lawan mereka. Jangan bersikap lunak. Ingat, mereka juga perlu mengambil cincin penyimpanan mereka, dan tidak meninggalkan apapun untuk mereka. Zhao Yuan berkata, apakah ini baik-baik saja, kakak senior? Tidak mudah untuk menjelaskannya kepada mereka. Apa gunanya? Tutupi saja wajahmu. Bukankah itu yang mereka lakukan sebelumnya? Ye Bufan melambaikan tangannya, ayo tunjukkan pada mereka betapa kuatnya aku di puncak ke-9. Langsung tersulut. Di bawah kepemimpinan Ye Bufan dan Fu Jundi, mereka bergegas keluar bersama. Luo Bingyan dan Shen Qiyun tidak bergerak, dan murid-murid dari puncak lain dari Sekte Pedang Cahaya Mengalir juga tidak bergerak, tetapi mereka menyaksikan pemandangan yang aneh. Dalam beberapa hari terakhir, para murid dari puncak ke-3 dan ke-5 telah menyerang puncak ke-9, tetapi sekarang tiba-tiba terjadi sebaliknya. Murid dari puncak ke-9 dipukuli sedemikian rupa sehingga mereka tidak berani meninggalkan rumah 2 hari yang lalu, tetapi hari ini mereka seolah-olah dipukuli sampai mati, dan mereka mulai memukuli murid dari 2 puncak lainnya setiap kali mereka melihatnya. Awalnya, Zhao Yuan dan yang lainnya sedikit khawatir, dan bahkan bersiap untuk dipukuli lagi dalam kasus terburuk. Tetapi setelah keluar, saya terkejut menemukan bahwa orang-orang di puncak ke-5 dan ke-3 sangat lemah, dan mereka pada dasarnya berada di bawah level Xuanxian. Dengan cara ini, puncak ke-9 memiliki keunggulan absolut. Meskipun mereka tidak memiliki keunggulan dalam hal jumlah, budidaya mereka kuat. Dengan hampir 100 Xuanxian menekan Dewa Emas dan Dewa Sejati di bawah, tidak ada ketegangan sama sekali. Bagaimana mereka tahu bahwa Xuanxian dari 2 puncak ini tidak berani keluar atau telah hancur total, dan kekuatan kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Bab 3223 Pembalikan Puncak ke-9. Fu Jundi dan Ye Bufan sedang berjalan-jalan di luar, hampir seperti berjalan-jalan. Kadang-kadang, beberapa makhluk abadi keluar dari lawan, dan gadis kecil itu akan menamparkan mereka begitu saja, lalu dengan terampil mengambil cincin itu dan menuangkan obatnya. Di antara banyak murid, budidaya Dayixian tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pencegah strategis. Hanya dalam waktu setengah hari, semua murid dari puncak ke-3 dan ke-5 dimusnahkan. Mereka dipukuli sampai hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak, atau mereka bersembunyi di rumah dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Adegan ini sangat mirip, ini adalah pengulangan dari puncak ke-9 sebelumnya, hanya saja situasinya telah berubah, dan sekarang murid dari 2 puncaklah yang harus menanggungnya. Ye Bufan tidak membagikan lock immortal di tangannya kepada murid-murid puncak ke-9. Bagaimanapun, benda ini cukup mahal. Tidak hemat biaya untuk memberikannya kepada mereka yang berada di bawah Suan Immortal. Dengan menyusutnya puncak ke-3 dan ke-5, Sekte Pedang Liu Guang kembali tenang, tetapi berita ini mengejutkan seluruh sekte.
Anda harus tahu bahwa mantan puncak ke-9 jelas merupakan yang terlemah di seluruh sekte, dan wajar jika mereka diintimidasi di mata semua orang. Namun sekarang mereka tidak hanya melawan, tetapi juga mengalahkan kedua puncak tersebut, yang sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat. Faktanya, para penonton ini tidak tahu apa yang sedang terjadi, mengapa kedua puncak tersebut begitu buruk, dan mengapa puncak ke-9 begitu kuat. Selama pertarungan antara kedua belah pihak, ada juga murid dari Balai Penegakan Hukum, tapi itu hanya formalitas. Para murid dari puncak ke-9 segera melepas tudung mereka setelah mengambil tindakan dan menolak untuk mengakui semuanya. Para murid Balai Penegakan Hukum tahu betul apa yang sedang terjadi, tetapi dengan contoh puncak ketiga dan puncak kelima sebelumnya, mereka tentu saja tidak peduli dan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Di aula utama guru puncak kelima, Bai Lingpu dan Zhu Fangqi sedang duduk di sana, ekspresi mereka suram dan menakutkan, dan suasana di ruangan itu sangat menyedihkan. Di bawah kaki mereka, lebih dari 100 murid bersujud di tanah, dipimpin oleh Sima Chuo dan Sue Ze. Tidak hanya orang-orang ini dipukuli sampai hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak, dan mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka juga diberi makan bubuk susian oleh Ye Bufan, dan sekarang mereka sama sekali tidak berguna. Bai Lingpu hampir meledak amarahnya. Awalnya, dia tidak berani menyentuh Ye Bufan lagi, tapi alangkah baiknya jika membiarkan murid-muridnya menginjak puncak ke-9 dan membuat mereka kehilangan muka. Tapi sekarang bagus, salah satu muridnya dipukuli seperti ini, dan dia bahkan tidak berani keluar rumah. Penghinaan yang dia berikan sebelumnya kini berlipat ganda. Wajah masih nomor 2. Poin kuncinya adalah lebih dari 100 murid dengan tingkat kultivasi terendah semuanya berada pada tahap awal Xuanxian, yang dapat dikatakan sebagai fondasi dari dua puncak. Jika orang-orang ini dihapuskan dalam budidaya mereka, bagaimana mereka masih bisa mendapatkan pijakan di seluruh sekte di masa depan? Menekan amarah di dalam hatinya, dia memandang Sima Chuo dan mereka berdua. Kalian berdua yang abadi dipukuli seperti ini oleh seorang gadis kecil dan kultivasi kalian hancur. Apakah kalian semua sampah? Wanita itu, Fu Jundi, saya tidak tahu dari mana saya mempelajari teknik kesadaran spiritual. Kami benar-benar bukan tandingannya. Murid saya tidak kompeten. Tolong hukum saya, Tuan. Petik 2. Anda adalah hal yang tidak berguna. Anda telah kehilangan seluruh wajah saya dari sini. Pu berteriak dengan marah, dan semua orang yang hadir keluar dari aula. Zhu Fangqi tampak murung, Saudara Bai, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita diblokir di pintu dan memamerkan kekuatan kita tidak bisa menerimanya begitu saja, kan? Itu semua adalah anak laki-laki bernama Ye Bai. Lingpu mengertakkan gigi karena kebencian. Meskipun Sima Chuo dan Sue Ze dikalahkan di tangan Fu Jundi, jika mereka tidak diracuni oleh pihak lain, mereka tidak akan kehilangan kultivasi mereka, dan lebih dari 100 murid inti di bawahnya tidak akan berakhir di situasi ini. Anda harus tahu bahwa ketika murid sekte tersebut bertempur, mereka tidak dapat membunuh siapapun dalam keadaan apapun, tetapi pihak lain langsung meracuninya dan menonaktifkan sementara kultivasinya. Saudara Bai, bagaimana kalau kita mengirimkan beberapa master? Zhu Fangqi benar-benar marah. 9 puncak dari Sekte Pedang Cahaya mengalir sangat kuat. Selain murid Sekte luar dan Sekte dalam, jumlah mereka yang abadi hampir sama ahli setingkat mungkin. Tetapi ketika dia selesai berbicara, seorang tukang kecil berlari masuk dari luar. Tuan Puncak, Nona Jasmine ada di sini untuk berkunjung. Ekspresi Bai Lingpu sedikit berubah. Undangan. Pembantu pribadi Tetua Agung datang saat ini memberinya firasat buruk. Setelah beberapa saat, Jasmine masuk ke aula, dan dia menyapanya dengan senyuman di wajahnya. Nona Jasmine, aku merindukanmu dari jauh. Apa gunanya melakukan ini? Jasmine tampak serius dan sedikit mengangguk. Aku di sini untuk menyampaikan perintah dari Sesepuh Agung. Aturan dari Sekte Pedang Cahaya mengalir kita adalah sangat ketat. Pertarungan antar murid di setiap puncak dapat meningkatkan kekuatan mereka. Terima, 33 Novel Network. Tapi kami tidak akan pernah mengizinkan makhluk abadi selain murid untuk berpartisipasi. Jika terjadi perkelahian dalam sekte,
kami akan dihukum berat. Mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Bai Lingpu menyuruhnya keluar, dan ketika dia berbalik, senyuman di wajahnya menghilang seketika. Zhu Fangkui berkata, mengapa saya merasa bahwa Tetua Agung dengan sengaja mendukung puncak ke-9? Bai Lingpu berkata, ini adalah aturan dari Sekte Pedang Liu Guang. Tetua Agung hanya menekankannya lagi dan tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan itu. Kata Zhu Fangkui. Fangkui tampak marah, tetapi sekarang para murid tidak berguna sama sekali. Mereka dipukuli begitu keras sehingga mereka tidak berani menonjol. Jika kita tidak dapat mengirimkan orang kuat lainnya, menang bukankah kita akan sepenuhnya diinjak-injak oleh puncak ke-9? Itu juga tidak benar. Ini masalah solusi. Bai Lingpu menghela nafas. Meskipun dia bangga pada dirinya sendiri karena banyak akal, dia tidak pernah mengharapkan situasi ini. Biasanya, gabungan kekuatan puncak ketiga dan puncak kelima pasti tidak akan mampu bersaing dengan puncak ke-9 yang lemah. Namun situasi saat ini tidak normal dan menyebabkan pembalikan 180 derajat. Dia tiba-tiba menyadari ada masalah. Tidak peduli apa yang terjadi, selama itu ada hubungannya dengan Ye Bufan, dia pasti akan menderita. Zhu Fangkui berkata dengan cemas, tetapi kita tidak dapat menanggungnya seperti ini. Lagi pula, begitu banyak murid yang kehilangan kultivasi mereka. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Mari kita pergi ke sesepuh agung dan lihat apakah kita bisa minta dia untuk menjadi penengah. Pada titik ini, Bai Lingpu tidak tahu dan hanya bisa meminta bantuan Hua Bingyu. Sesaat kemudian, mereka tiba di aula utama Tetua Agung Puncak Lingyun. Hua Bingyu memandang kedua orang itu, dua master puncak, kamu baik-baik saja. Benar, ada sedikit masalah di bawah sana, dan saya ingin bertanya yang lebih tua untuk maju ke depan. Tolong bantu saya menyelesaikannya. Bai Lingpu kembali ke senyuman khasnya, menceritakan secara singkat apa yang terjadi, dan akhirnya berkata, puncak ke-9 telah sepenuhnya memblokir pintu masuk kedua puncak kita, yang mana itu terlalu berlebihan, mohon mencari keadilan, Penatua. Hua Bingyu menatapnya dengan tajam dan tersenyum dingin, Tuan Bai, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang terjadi di bawah sana? Tanda tanya, memprovokasi, dan sekarang saya menggugat orang lain, apakah Anda malu? Bab 3224, tundukkan kepalamu dan akui kekalahan. Ini. Bai Lingpu sedikit terkejut. Di masa lalu, para tetua yang hebat selalu ingin menyelamatkan sedikit muka untuk diri mereka sendiri. Tapi kali ini berbeda, dia justru mengungkapkannya secara langsung. Saya merasa sedikit tidak nyaman untuk beberapa saat dan tidak tahu harus berkata apa. Zhu Fangkui berkata, Tetua, segala sesuatunya mudah untuk dikatakan. Alasan utamanya adalah metode puncak ke-9 terlalu tercela dan benar-benar meracuni murid-murid saya. Bai Lingpu menindaklanjuti dan berkata, ya, para murid dipukuli sedikit lebih awal. Kami tidak menganggapnya serius, tetapi keracunannya terlalu besar, menyebabkan begitu banyak murid inti kehilangan budidaya mereka. Sudah waktunya bagi sekte untuk turun tangan dan mengurusnya. Perkelahian kecil, tapi sekarang sekte tersebut menderita kerugian, itu adalah tanggung jawab sekte untuk turun tangan dan mengurusnya. Hua Bingyu berkata tanpa basa-basi, keracunan bukanlah masalah besar, melakukan detoksifikasi tidak berarti bahwa saya, murid dari Sekte Pedang Liu Guang, telah sepenuhnya tersingkir. Adapun perselisihan antara keluarga Anda, jika Anda dapat menimbulkan masalah, Anda harus menyelesaikannya sendiri. Bai Lingpu dan Zhu Fangkui ditekan oleh atasan mereka. Mereka tidak berani berkata apa-apa lagi dan tidak punya pilihan selain mundur dari aula. Sesampainya di kaki puncak Lingyun, Zhu Fangkui berkata dengan marah, jika Anda bertanya kepada saya, Tetua Agung lebih memilih puncak ke-9 dan anak laki-laki bernama Ye. Bicarakan hal ini. Zhu Fangkui berkata, Tetua Agung menolak untuk menjadi penengah, jadi apa yang harus kita lakukan? Bai Lingpu berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Kata Zhu Fangkui menggelengkan kepalanya, ini tidak akan terjadi. Bekerja, saya tidak mampu kehilangan orang itu. Seseorang dapat membungkuk dan meregang,
jadi mengapa peduli dengan keuntungan dan kerugian sementara? Bai Lingpu berkata, jika kamu tidak bisa melepaskan, saudara, ikuti saja aku dan serahkan hal-hal lain padaku. Buang saja. Oh, tidak apa-apa. Zhu Fangkui menghela nafas. Benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Jika dia bisa bertahan dihadang oleh puncak ke-9, hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah menghentikan murid-muridnya pergi berlatih untuk sementara waktu. Tetapi kebetulan lebih dari separuh murid inti diracuni. Tidak akan lama lagi murid pribadi pemimpin sekte akan bersaing, tapi jangan biarkan yang kecil kehilangan yang besar. Bai Lingpu juga memiliki pemikiran yang sama, jika tidak, dia tidak akan memilih untuk menundukkan kepalanya. Di puncak ke-9, di aula Master Puncak, Ye Bufan dan Ji Suxian duduk saling memandang. Xiao Fan, kali ini tapi dia membuat kontribusi besar untuk puncak ke-9 saya. Sekarang Anda adalah wakil master dari Balai Pengobatan Spiritual, tidak nyaman bagi saya untuk menerima Anda di gerbang dalam. Itu bagus. Mulai sekarang, Anda akan menjadi kakak senior dari puncak ke-9. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, mengerahkan apapun yang Anda inginkan, dan para murid sekte luar dan dalam juga dapat membuat keputusan. Saat ini, wajah Ji Suxian penuh dengan senyuman, dan tidak ada lagi kesuraman beberapa hari terakhir. Setelah menerima berita tentang pembalikan total dari puncak ke-9, dia sangat bersemangat dan segera mengundang Ye Bufan kemari. Pantas saja dia begitu bahagia, puncak ke-9 telah ditekan oleh puncak ke-5 selama bertahun-tahun, dan kali ini puncak ke-3 ditambahkan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membuat pemberontakan besar. Dia berbalik dan menginjak wajah Bai Lingpu dan Zhu Fangkui sepenuhnya wajar bagiku untuk melakukan sesuatu. Jika itu orang lain, mereka akan senang menerima perlakuan transendental seperti itu, tetapi Ye Bufan sangat acuh tak acuh. Tujuannya adalah menjadi murid langsung dari guru puncak, jadi tentu saja dia tidak akan mengambil kakak laki-laki dari puncak ke-9, terlalu serius. Saat keduanya sedang berbicara, seorang tukang berlari masuk dari luar. Tuan Puncak, Bai Lingpu dan Zhu Fangkui ingin bertemu denganmu. Ekspresi Ji Suxian sedikit berubah, dan dia segera menebak niat pihak lain, lalu seringai muncul di sudut mulutnya. Ini benar-benar pergantian peristiwa. Biarkan mereka masuk. Adik Ji, kenapa repot-repot? Hahaha. Sesaat kemudian, tawa Bai Lingpu terdengar dari luar ruangan, seolah-olah saya datang ke sini untuk mengunjungi seorang teman lama, jadi saya tidak melihat adanya rasa malu. Lalu dia melihat Ye Bufan, cahaya tajam melintas di matanya, lalu dia tertawa lagi. Ternyata Hall Master Ye ada di sini, saya sopan di sini. Dia menangkupkan tangannya lagi saat dia berbicara, dan Zhu Fangkui mengikuti di belakang tanpa ekspresi atau ekspresi apapun di wajahnya. Ye Bufan berpikir, Bai Lingpu ini memang seekor rubah tua. Dia meninggikan statusnya terlebih dahulu, agar tidak memalukan saat dia menundukkan kepalanya nanti. Dia tidak berbicara, hanya duduk di sana sambil tersenyum dan menyaksikan penampilan lelaki tua itu. Ji Suxian berkata dengan dingin, ada apa dengan dua master puncak? Bai Lingpu berkata dengan senyuman di wajahnya, saudara muda Ji, lihat apakah kamu bisa membiarkan murid puncak ke-9-mu kembali dulu. Bagaimanapun, kita semua berasal dari sekte yang sama, jadi kita bisa berdiskusi. Ji Suxian berkata dengan wajah datar, apa maksudmu dengan master puncak Bai? Bukankah benar murid puncak ke-9-ku tidak bisa keluar? Oke, berhentilah berpura-pura, kalian para puncak ke-9. Bagaimana mungkin kalian tidak tahu bagaimana murid-muridnya menindas puncak ke-3 dan ke-5 kita? Zhu Fangkui tampak marah, namun Ye Bufan diam-diam menggelengkan kepalanya. Tampaknya master puncak dari puncak ke-3, rumah Lunceng, jauh lebih buruk daripada puncak ke-5, dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Ji Suxian berpura-pura tidak tahu apa-apa, apakah ada hal seperti itu? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Biasanya, itu tidak mungkin. Kalian berdua puncak telah bergabung dan telah menindas murid-muridku dari puncak ke-9. Kapan kamu diganggu oleh kami? Ye Bufan berkata sambil tersenyum, ya,
apakah kalian berdua tahu murid puncak ke-9 kami yang mana yang melakukannya? Beritahu kami, dan Anda akan diberi hadiah ketika Anda kembali. Kamu, keduanya bernyanyi bersama, dan mata Zhu Fangqi terbakar. Jisuxian, kamu memaafkan pembunuhan murid-muridmu. Jadi apa? Jisuxian berkata, Zhu Fangqi, aku pergi ke nomor 1 belum lama ini. San Feng, apa yang terjadi katamu? Jika murid saya diserang oleh seseorang, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak kompeten. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat melawan. Jika suatu hari murid saya diserang oleh seseorang, saya tidak akan malu untuk pergi temukan dia. Yang lain, aku, Zhu Fangqi tersipu. Kamu harus tahu bahwa kata-kata ini diucapkan kepada Jisuxian belum lama ini, dan sekarang kata-kata itu langsung mengenai wajahnya. Dia sangat tidak bermoral pada saat itu sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari hal itu akan menimpanya. Bai Lingpu mengulurkan tangannya untuk menariknya kembali. Saudara muda Ji, mari kita perjelas bahwa saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Saya akan mengakui kekalahan dalam pertarungan ini, dan itu adalah kesalahan saya sebelumnya. Saya pasti akan memperbaikinya di masa depan, dan akan dengan tegas menahan murid-murid saya, dan tidak akan pernah melakukannya lagi. 33 Novel Network, ini. Jika karakter asli Suxian agak cuek, ejekan yang baru saja dia buat telah mencapai batasnya. Sekarang Bai Lingpu menundukkan kepalanya dan mengaku kalah, dia membungkuk dan mengakui kesalahannya pada saat yang sama. Itu benar-benar tidak terduga. Adik laki-laki, itu memang salahku sebelumnya, tapi sekarang kalau dipikir-pikir, itu terlalu berpikiran sempit. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota Sekte Pedang Cahaya Mengalir, dan kita harus bekerja sama untuk memperkuat sekte tersebut. Kita seharusnya tidak memiliki pemikiran remeh seperti itu, kita juga tidak boleh bertengkar di antara kita sendiri. Bai Lingpu tampak jujur, tetapi Ye Bufan diam-diam berseru bahwa itu luar biasa. Orang tua itu berbicara dengan nada tinggi, dan sepertinya dia mengakui kesalahannya, tapi nyatanya, dia mengunci Jisuxian dengan menyamar. Bab 3225, saya tidak punya wajah di sini. Benar saja, Jisuxian menghela nafas, kalau begitu, mari kita akhiri masalah ini. Saya harap ketidaknyamanan seperti ini tidak akan terjadi lagi. Di masa depan, Bai Lingpu mengangguk berulang kali, adik laki-laki, jangan khawatir, saya berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi di masa depan. Hal seperti ini terjadi. Ye Bufan menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Jisuxian begitu banyak bicara sehingga dia bahkan tidak memanfaatkan keuntungan yang akhirnya dia peroleh. Rekonsiliasi dimungkinkan, tetapi harus ada beberapa syarat. Anda tidak bisa memberikan keuntungan kepada pihak lain dengan sia-sia. Dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, tapi bagaimanapun juga, Jisuxian adalah master puncak dari puncak ke-9, jadi dia tidak bisa berkata banyak. Bai Lingpu sangat gembira dan berpikir, aku berjanji ini tidak akan terjadi lagi dan aku tidak akan tunduk padamu lagi. Suatu hari nanti aku akan menginjak puncak ke-9mu di bawah kakiku dan bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk memohon belas kasihan. Dengan pemikiran ini di benaknya, dia memandang Ye Bufan dengan senyuman di wajahnya, Tuan Istana Ye, karena adik laki-lakiku telah memaafkanku untuk puncak ke-3 dan ke-5, tolong lihat apakah kamu dapat memberiku penawarnya. Di dalam masa depan, dua puncak saya pasti akan saya berterima kasih. Faktanya, ini adalah tujuan utamanya. Jika lebih dari 100 murid inti tidak dihancurkan, dia tidak akan menundukkan kepalanya dan datang ke sini hari ini. Alasan mengapa Jisuxian setuju untuk berdamai dengannya terlebih dahulu adalah agar Ye Bufan menyerahkan penawarnya. Penangkal, Master Puncak, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa mendapatkan penawarnya? Ye Bufan tidak seceroboh Jisuxian, dan dia tampak seperti tidak tahu apa-apa. Ini, Bai Lingpu ragu-ragu sejenak, lalu membungkuk lagi. Tuan Istana Ye, jika ada murid saya yang telah menyinggung Anda sebelumnya, saya akan meminta maaf kepada Anda atas nama mereka dan tolong memberi Anda penawarnya. Tuan Puncak, Anda benar-benar mempermalukan saya. Petik 2.
Di sana dia tidak bergerak sama sekali. Aku mencibir diam-diam di dalam hatiku, aku benar-benar berpikir bahwa aku adalah orang jujur seperti Ji Suxian, mengatakan sesuatu yang baik, membungkuk, dan bahkan jika hal sebesar itu sudah selesai, bagaimana bisa begitu murah? Tidak perlu meminta maaf. Saya tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, dan saya tidak memiliki perasaan tidak menyenangkan dengan murid-murid puncak ketiga dan kelima. Saya bahkan tidak tahu penawar apa yang Anda sebutkan. Fang Kui tampak murung, wah, kaulah yang meracuni saya. Mengapa Anda berpura-pura bingung? Ye Bufan tampak tenang, Tuan Puncak, mengapa Anda begitu yakin? Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Saya, hanya orang tidak berguna yang bahkan tidak memiliki keabadian. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Murid-murid yang Anda racuni itu. Saya, Zhu Fangkui tidak bisa berkata-kata, meskipun semua orang tahu bahwa racun itu berasal dari Ye Bufan. Tapi dia selalu memakai kerudung sebelumnya, jadi jika dia tidak mengakuinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bai Lingpu mengutuk dalam hatinya, dia benar-benar seekor rubah kecil di usia yang begitu muda, namun dia begitu licik dan licik, jauh lebih sulit diajak bicara dibandingkan Ji Suxian. Namun, jika orang tidak mengakuinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia hanya bisa menggunakan alasan lain. Ternyata ini hanya kesalahpahaman, tapi bukan apa-apa. Saya mendengar bahwa Guru Ye memiliki keterampilan medis yang hebat dan murid saya diracun. Apakah menurut Anda dapat membantu pengobatannya? Saya seorang dokter. Ye Bufan pada titik ini, dia mengubah topik pembicaraan. Tetapi saya telah mengatakan di depan umum sebelumnya bahwa saya tidak akan merawat murid dari puncak ketiga dan kelima. Tidak mudah melukai wajah saya. Bai Lingpu berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, angkat bicara. Saat itu, dia hanyalah seorang dokter biasa, tapi sekarang dia adalah wakil kepala aula dari Balai Pengobatan Spiritual, jadi tidak perlu terlalu peduli. Petik 2. Dia mengatakan ini dengan sopan, tetapi sebenarnya itu adalah rahasia tersembunyi, menunjukkan bahwa karena Anda adalah wakil ketua aula, Anda tidak bisa duduk di sana dengan sia-sia. Posisinya, itu juga merupakan tanggung jawabnya untuk mendiagnosis penyakit bagi murid-muridnya. Itu benar, itu bagus. Saya akan mengenakan biaya lebih banyak untuk konsultasinya. Saya tidak hanya akan menyembuhkan penyakit murid Anda, tetapi saya juga bisa mendapatkan kembali wajah saya sendiri. Ye Bufan berkata, para murid di tahap awal Xuanxian adalah 1 juta kristal abadi tingkat rendah, 2 juta dalam jangka menengah, 3 juta pada tahap selanjutnya, 4 juta pada puncaknya, dan 10 juta untuk B abadi besar. Setelah dia mengutip harganya, beberapa orang yang hadir kaget, termasuk mata Ji Suxian yang terbelalak. Orang yang paling kesal tentu saja adalah Zhu Fangkui dan Bai Lingpu. Sekitar 100 murid mereka diracuni, yang akan menelan biaya setidaknya ratusan juta kristal abadi tingkat rendah. Uang yang begitu besar, meski sudah berusaha sekuat tenaga, tetap bisa didapat. Tapi ini setara dengan menguras darah puncak ketiga dan kelima. Di masa depan, kecepatan kultivasi pasti akan jauh lebih lambat dibandingkan murid lainnya. Zhu Fangkui berkata dengan marah, Nak, apakah kamu merampok uang? Ye Bufan masih memiliki senyuman tipis di wajahnya, apa yang kamu bicarakan, penguasa puncak? Saya seorang dokter, bukan perampok. Tapi obat detoksifikasi bahannya sangat mahal, dan keterampilan medis saya bahkan lebih mahal, jadi harganya sepadan. Tentu saja, pengobatannya bersifat sukarela, dan sepenuhnya terserah Anda apakah Anda ingin mengeluarkan uangnya. Zhu Fangkui ingin mengatakan sesuatu, yang lain, tapi itu sepadan. Dian Zuye, apakah kamu bercanda? Ye Bufan meliriknya, apakah menurutmu aku bercanda? Bai Lingpu masih memiliki senyuman jahat di wajahnya, Dian Zuye, bagaimanapun juga, kita berasal dari sekte yang sama, dan klinik ini secara alami, kami tidak dapat memungut biaya seperti orang luar. Jika tidak, kami 2 puncak bersedia memberikan 10 juta kristal abadi tingkat rendah sebagai hadiah. Ini, wajah Bai Lingpu masih penuh senyuman, namun paru-parunya hampir meledak karena amarah. Sebagai pemimpin puncak kelima,
orang kuat di tingkat Daluo Immortal, dia tidak akan memberinya wajah apapun ketika dia melihatnya, tetapi pemuda di depannya sepertinya tidak menganggapnya serius. Dia tidak tahu bahwa Ye Bufan tidak menganggapnya serius, tetapi sangat membencinya. Hanya saja setelah melalui banyak hal, dia menyembunyikannya dengan baik dan tidak menunjukkan emosinya hingga dia tidak mampu membalas dendam. Bai Lingpu memang seekor harimau yang tersenyum. Meski penuh amarah, ia tetap memiliki senyuman cerah di wajahnya. Adik laki-laki, bagaimana kalau kamu menjadi perantara untukku? Dia menoleh untuk melihat Ji Suxian, berharap bisa membantunya. Keterampilan medis adalah milik Xiao Fan, dan obat-obatan adalah milik Xiao Fan. Berapa banyak uang yang dia minta adalah urusannya. Saya tidak dapat membantu. Ji Suxian juga menolak dia bodoh. Tentu saja, Anda tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Setelah membentur tembok 2 kali berturut-turut, ekspresi Bai Lingpu membeku, namun dia tetap kembali dengan senyuman di wajahnya. Tuan Ye, bagaimana kalau kita mengambil 10 juta kristal abadi tingkat rendah dari setiap puncak, total 20 juta, dan memperlakukan sisanya sebagai bantuan kepada kita. Cukup, tidak peduli apa, dia juga seorang Daluo Immortal, penguasa puncak, tidak peduli siapa dia harus memberikan beberapa wajah, dan pihak lain hanyalah murid terdaftar. Namun hasilnya mengecewakannya. Ye Bufan tersenyum dingin, kamu tidak punya wajah sama sekali denganku. Harga yang aku kutip tidak boleh kurang dari sepotong kristal peri. Zhu Fangkui bahkan sangat marah. Wah, kamu sangat tidak tahu malu. Apa menurutmu tidak ada yang bisa menyembuhkan racun ini selain kamu?